Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi add class ya yang ada di dalam jQuery. Pada dasarnya fungsi add class ini adalah untuk menambah sebuah kelas ke dalam sebuah elemen HTML. Jadi kelas yang kita buat itu bisa lebih dynamic atau dinamis lagi. Nah, sekarang kita langsung aja praktekkan buka text editornya teman-teman. Di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver. Saya buat file terlebih dahulu di sini. File new HTML, doctype-nya HTML5, saya create di sini. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. File save as. Saya taruh di desktop ya. Saya buat sebuah folder namanya add class. Saya taruh di dalamnya, saya ketik di sini index.html. Saya save. Pertama saya ganti title-nya terlebih dahulu ya. Add class. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa elemen HTML yang akan kita kenakan fungsi add class tersebut. Di sini misalnya saya akan membuat sebuah tag H2. Saya kasih teks di sini. Ini judul /H2. Lalu saya kasih tag P di sini. Ini paragraf misalnya ya, /P. Nah, di sini saya mempunyai dua elemen HTML ya yang masih polos ya. Nggak ada kelas, nggak ada CSS ataupun ID. Jadi harusnya dia masih default tulisannya ya. Lalu saya enter, saya akan membuat sebuah button di sini. Saya kasih ID-nya, namanya misalnya BTN. Saya kasih add class di sini, lalu /button, jangan lupa. Ya, sekarang kita coba save terlebih dahulu ya, Ctrl S, lalu kita coba review di browsernya. Firefox, kita lihat ya. Nah, terlihat masih default ya, masih polos, nggak ada CSS-nya, baik itu untuk kelas ataupun ID-nya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan button add class ini. Ya, kalau ini kita klik belum terjadi apa-apa karena masih kita belum kasih perintah jQuery-nya. Nah, sekarang kita akan memberikan perintah jQuery-nya. Balik lagi ke Adobe Dreamweaver-nya. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus meload library dari jQuery.com-nya. Ya. Coba teman-teman buka browsernya ya. Masuk ke ini jQuery.com. Ya. Cari bagian menu download ada di sebelah kiri ya. Di sini saya klik. Nah, saya akan menggunakan library jQuery yang online ya. Saya hanya tinggal klik kanan di sini, salin alamat tautan atau nanti copy link address di bahasa Inggrisnya ya. Nah, tapi di sini kita lihat saya pakai library yang versi online, otomatis saya harus terhubung atau terkoneksi dengan internet. Kalau nggak terkoneksi ya nggak jalan nanti jQuery-nya ya. Jadi pastikan laptop teman-teman atau komputer teman-teman terkoneksi jaringan internet. Oke. Selanjutnya saya buat sebuah tag script di sini. Saya paste yang tadi sudah saya copy di sini. Type text /javascript ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah saya save dulu. jQuery.com-nya atau library jQuery-nya sudah kita load. Sekarang waktunya kita memberikan perintah sintaks jQuery add class-nya terhadap elemen yang sudah kita tentukan. Nah, di bawah button ini saya enter, saya beri tag script lagi. Type text /javascript. Lalu saya enter ya. Nah, seperti ini. Oke.
Pertama saya akan mengecek apakah file yang kita buat ini sudah selesai di load atau belum menggunakan $document titik ready function seperti ini. Kalau sudah, sekarang waktunya kita seleksi elemen mana yang akan kita kasih kelas. Dalam hal ini saya misalnya akan mengganti menambahkan ya kelas di elemen H2 dan elemen P yang sudah saya buat di sini. Caranya, saya tinggal seleksi pakai $ ya, dalam kurung tutup kurung, tanda kutip di sini, kutip 2. Saya tinggal masukkan elemennya di sini, misalnya H2, P. Ya, H2, P itu dari sini. Ya, H2, P terdapat di sini. Ya. Lalu kemudian saya tinggal berikan perintah add kelasnya. Misalnya saya akan menambahkan kelas dengan nama kelasnya di sini active. Jangan lupa di akhir titik koma ya. Saya save terlebih dahulu. Nah, kita lihat ya perbandingannya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini H2 dan P-nya masih polos. Dan kita akan memberikan perintah add class ke kedua elemen ini. Nah, kelas aktifnya sudah kita deklarasikan. Sekarang tinggal buat CSS untuk kelas aktifnya di sini. Saya kasih inline CSS-nya. Saya kasih di sini kelas aktif, misalnya saya kasih warnanya ya, saya kasih warna merah misalnya. Lalu saya kasih border ya, misalnya saya kasih border 1px spasi solid spasi warnanya saya kasih merah juga. Terakhir saya kasih padding misalnya 10px. Saya save. Sekarang coba balik lagi ke browser yang tadi ya. Ini tampilan sebelum kita kasih kelas ya. Sekarang kita lihat klik kanan, inspeksi elemen, masih polos ya. Kalau kita lihat di inspect elemen itu masih polos, nggak ada kelas, nggak ada ID di sini ya. Masih H2 ataupun P. Nah sekarang kita refresh coba di sini. Kita refresh. Nah, sudah berubah. Sudah ada kelas aktifnya di sini teman-teman bisa lihat. Ya, sudah ada kelas aktifnya. Tapi langsung berubah karena kita langsung memberinya ke H2 dan P-nya tanpa kita kasih perintah di button add class-nya. Ya. Nah, kalau button add class-nya mau kita kasih perintah, teman-teman harus menyisipkan di sininya perintah klik. Ya. Contoh di sini saya kasih seperti biasa di sini selektornya btn ya. Karena dia ID, maka di sini kita panggilnya pagar btn seperti ini. Titik klik function dalam kurung tutup kurung kurawal tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Saya save ya. btn ini didapat dari ini ya, selektornya ya, nama ID dari buttonnya. Oke, saya refresh. Masih default ya, teman-teman bisa lihat di sini. H2 dan P-nya masih polos. Masih nggak ada kelasnya. Nah, sekarang kita coba klik button add class-nya. Nah, langsung muncul kelas baru di dalam tag H2 dan tag P. Oke, seperti ini caranya untuk menyisipkan kelas baru dengan menggunakan jQuery. Dengan begini, kelas yang kita berikan bisa bersifat lebih dinamis lagi. Artinya, ya berubah-ubah ya. Bisa kita hapus, bisa kita sisipkan, dan sebagainya. Itulah salah satu fungsi dari jQuery. Oke teman-teman, cukup mudah ya untuk fungsi add kelasnya. Teman-teman bisa kolaborasikan dengan CSS yang lainnya. Oke teman-teman, silakan belajar lagi, kulik-kulik lagi jQuery-nya dengan fungsi-fungsi jQuery yang lainnya. Sampai jumpa di video
selanjutnya tentang fungsi-fungsi jQuery-nya ya. Selamat belajar dan happy coding ya.